Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Farel Pratama, NPM 0625 4066 3138 dari kelompok 5. Pada video kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi identifikasi perubahan, yaitu price hike, kenaikan harga tarif langganan di tengah event besar-besaran. Platform yang kelompok saya pilih ialah Spotify. Siapa sih yang nggak kenal Spotify? Jadi, Spotify adalah perusahaan audio streaming asal Swedia yang didirikan oleh Daniel Ek dan Martin Lorentzon pada tahun 2006. Platform ini resmi diluncurkan untuk publik pada tahun 2008 bulan Oktober dengan misi bertujuan untuk memberantas pembajakan musik dengan menyediakan akses legal ke jutaan lagu. Pada awal tahun 2006, Spotify resmi menaikkan harga berlangganan paket premium mereka di beberapa negara seperti negara Amerika Serikat dan kawasan Eropa. Kenaikan harganya kisaran 1 hingga 2 dolar AS untuk semua tipe paket per bulannya. Mau itu paket solo, duo, family maupun pelajar. Namun, yang menarik adalah meskipun harganya naik, Spotify justru gencar untuk melakukan promosi. Mereka tidak serta-merta menaikkan harga, tetapi menawarkan berbagai insentif seperti yang pertama, uji coba gratis. Spotify memberikan uji coba gratis selama 1 bulan untuk pengguna baru. Yang kedua, promosi selama 3 bulan. Spotify bekerja sama dengan penyedia layanan lain seperti Microsoft Reward dan operator seluler untuk mengakses Spotify Premium hingga 3 bulan tanpa biaya. Yang ketiga atau yang terakhir, kemitraan dengan brand gadget memberikan Spotify Premium selama 3-4 bulan untuk pembelian ponsel merek tertentu seperti Xiaomi dan OnePlus. Yang selanjutnya, apa yang terjadi pada jumlah konsumen? Data menunjukkan bahwa meskipun ada kenaikan harga, jumlah konsumen justru terus bertambah. Hal ini ditunjukkan pada kuartal ketiga pada tahun 2025. Banyak pengguna Spotify Premium meningkat sebesar 12% menjadi 281 juta pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga tidak serta-merta untuk membuat pelanggan kabur. Sudah, yang terakhir, kesimpulan identifikasi. Perubahan yang terjadi adalah perubahan harga, kenaikan tarif yang diikuti dengan perubahan strategi pasar, peningkatan promosi. Namun, secara agregat, jumlah konsumen tetap meningkat. Fenomena ini akan menjadi dasar analisis kita untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan kurva permintaan tetap bergeser ke kanan meskipun harga naik. Sekian dari saya. Apabila penjelasan saya kurang dapat dimengerti dan ada salah kata, saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih. Perkenalkan, namaku Neisa Salsabila Putri Riyadi dengan NPM 0625 4066 3144. Ada beberapa faktor non-harga yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran dari fenomena Spotify. Untuk permintaan sendiri itu, faktor non-harganya itu dimulai dari selera konsumen. Di zaman sekarang itu, banyak orang yang sudah tahu layanan streaming musik online Spotify, yang mana itu lebih praktis daripada harus mendengarkan musik dari CD ataupun diunduh terlebih dahulu musiknya. Spotify itu aplikasi yang menawarkan berbagai fitur yang dapat disesuaikan dengan selera penggunanya, seperti rekomendasi musik dan juga playlist. Itu dilihat dari analisis perilaku konsumen dan juga algoritma machine learning. Spotify melakukan promosi dengan memberikan uji coba 1 bulan gratis dan
paket premium gratis jika bekerja sama, di mana itu tuh dapat atau mampu menarik perhatian konsumen untuk mencobanya. Jika konsumen telah mencoba dan memiliki rasa nyaman terhadap fitur serta pengalaman yang diberikan, maka hal itu akan menaikkan atau meningkatkan selera konsumen terhadap aplikasi Spotify. Ini yang dapat membuat permintaan tetap tinggi walaupun harga Spotify, layanan Spotify-nya meningkat. Lalu untuk faktor yang keduanya itu ada pada pendapatan konsumen. Jika suatu konsumen memiliki pendapatan yang terbilang cukup, maka ia akan lebih bersedia untuk membayar layanan premium Spotify. Walau harga layanannya naik 1 hingga 2 dolar US dollar per bulan. Meskipun begitu, masih banyak orang yang ingin berlangganan dikarenakan mereka menganggap harga tersebut itu masih terjangkau dengan fitur-fitur yang tersedia. Apalagi Spotify juga suka memberikan promo bulanan, yang mana hal ini makin membuat konsumen itu berpikir bahwa tidak terlalu keberatan untuk membayar harga tersebut. Hal ini juga yang membantu untuk mempertahankan permintaan meski harga mengalami kenaikan. Lalu yang ketiga itu ialah intensitas kebutuhan konsumen. Bagi banyak orang, musik itu ialah sebuah kebutuhan sehari-hari untuk menemani belajar, bekerja, memasak, berolahraga, ataupun bersantai. Jika suatu orang sudah menaruh sebuah produk itu sebagai kebutuhan sehari-hari, maka hal tersebut akan meningkatkan rasa kebutuhan dari si konsumen terhadap produk itu, di mana produk yang sedang kita bicarakan itu ialah Spotify akan meningkat. Lalu selanjutnya itu faktor non-harga yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu ialah teknologi, faktor teknologi. Sebagian besar dana perusahaan dialokasikan untuk mengembangkan teknologi agar pengguna mendapatkan pengalaman yang jauh lebih baik dan lebih jernih. Spotify juga mengembangkan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI yang dapat menyesuaikan selera dengan penggunanya. Kemajuan teknologi dapat menawarkan lebih banyak fitur-fitur yang berkualitas untuk penggunanya. Faktor yang kedua ialah biaya produksi. Setiap musik yang diputar oleh pengguna menghasilkan royalti untuk artis, label musik, dan juga pembuat lagu. Dan jika royalti meningkat, maka biaya operasional perusahaan juga akan meningkat. Apalagi perusahaan harus membayar biaya-biaya lainnya seperti untuk pengembangan teknologi, produksi, distribusi, serta lain-lainnya. Peningkatan biaya ini menjadikan faktor yang dapat mempengaruhi penawaran, karena perusahaan harus menyesuaikan strategi bisnis agar dapat menutupi biaya-biaya tersebut. Menaikkan harga langganan menjadi salah satu strategi yang dilakukan perusahaan untuk menutup biaya tersebut, sehingga perusahaan tetap mampu untuk memberikan layanan terbaik untuk penggunanya. Lalu faktor yang ketiga ialah tujuan dari perusahaan. Sebagai perusahaan teknologi global, Spotify harus memastikan bahwa mereka mengalami keuntungan dan pengembangan setiap tahunnya. Agar mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus menjalani berbagai macam strategi, seperti meningkatkan kualitas dan juga menambahkan fitur-fitur baru lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai layanan yang ditawarkan dari Spotify kepada konsumen ataupun penggunanya. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Lutfia. Saya akan menjelaskan kurva permintaan dari Spotify. Jadi dalam kurva itu ada sumbu X dan sumbu Y, di mana itu ada Q sama dengan quantity yaitu jumlah, sedangkan P sama dengan price itu harga. Jadi misalnya tuh harganya tuh tinggi, maka permintaannya itu sedikit. Sedangkan jika harganya itu rendah, maka permintaannya itu naik. Kita bisa melihatnya dari data permintaan dari Spotify. Itu kita ambil harga premium tertinggi, itu permintaan normalnya itu 50 juta.
Sedangkan saat ada event, ada diskon, ada promo itu permintaannya itu meningkat menjadi 150 juta. Dan juga saat ini pendapatan turun, permintaannya juga ikut menurun. Yang tadinya 150 juta menjadi 90 juta. Yang saat pendapatannya naik, itu permintaannya juga naik. Yang tadinya 50 juta permintaan normalnya menjadi 150 juta saat pendapatan naik. Jadi kurva permintaan itu saat permintaannya naik maka dia akan bergeser ke sebelah kanan, sedangkan jika permintaannya menurun maka dia akan bergeser ke sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan kurva penawaran Spotify. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zetiva Andrini dari kelompok 5 dengan NPM 062540663149. Seperti halnya dengan prinsip penawaran, di mana semakin banyaknya penawaran ditawarkan, maka kurvanya akan bergerak semakin condong ke arah kanan. Dan juga sebaliknya, jika penawarannya ditawarkan lebih sedikit, maka kurvanya akan condong lebih ke arah kiri. Nah, baiklah, ini merupakan data yang mempengaruhi penawaran Spotify. Ada harga premium Spotify, penawaran awal, penawaran dengan teknologi, lalu dengan penawaran dengan biaya produksi. Nah, yang pertama bisa kita lihat di kurva 1 ini, di mana ada tabel yang menurun. Nah, tabel yang menurun ini yang dipengaruhi oleh penawaran dengan biaya produksi, di mana ketika Spotify ingin menawarkan dengan versi premiumnya, tetapi ia harus mengorbankan itu karena ia harus membayar biaya produksi yang lebih, sehingga penawaran yang ditawarkan tidak dapat maksimal dan akan membuat penawaran dari Spotify itu menjadi menurun. Maka dari itu grafiknya akan condong sebelah kiri dan menjadi menurun. Lalu ada grafik yang awal, ini grafik awal dari data Spotify yang pertama kali atau yang awal. Lalu di sebelah kanan ada grafik naik. Nah, grafik naik ini dipengaruhi oleh faktor penawaran dengan teknologi. Penawaran dengan teknologi yang dimaksudkan ini adalah ketika Spotify ini menawarkan, tetapi ia sudah upgrade dengan teknologi, entah itu dari segi musik atau mungkin dari segi aplikasi, ia sudah update semua untuk aplikasi yang ia tawarkan. Sehingga dengan teknologi dan aplikasi yang sudah ia upgradekan itu, penawaran yang ditawarkannya jadi lebih baik dan lebih banyak. Lalu dapat mempengaruhi grafik penawarannya menjadi naik dan akan menjadi condong ke arah kanan, dikarenakan teknologi yang sudah di-upgrade dapat memaksimalkan penawaran yang ditawarkan oleh Spotify. Sehingga itu sesuai dengan prinsip penawaran, di mana semakin banyak yang ditawarkan maka akan semakin condong ke sebelah kanan atau semakin naik. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rizky Naika dari kelas 2 BDB dengan NPM 062540663133. Saya di sini akan menjelaskan konsep elastisitas serta fenomena yang kami amati ini cenderung ke arah permintaan yang elastis atau inelastis. Jadi, konsep elastisitas sendiri merupakan konsep ekonomi yang digunakan untuk mengukur seberapa responsif jumlah permintaan suatu barang terhadap perubahan harga. Permintaan elastis sendiri terjadi ketika perubahan harga yang ditawarkan berpengaruh besar terhadap jumlah permintaan. Biasanya produk yang elastis memiliki banyak substitusi alternatif lainnya. Sebaliknya, permintaan inelastis berarti bahwa perubahan harga tidak terlalu berpengaruh pada jumlah permintaan. Biasanya, barang inelastis adalah kebutuhan pokok yang sedikit alternatif penggantinya. Lalu, apakah paket premium Spotify termasuk elastis atau inelastis? Berdasarkan beberapa faktor yang ada, paket premium cenderung termasuk dalam kategori permintaan yang elastis. Hal ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor berikut. Pertama, banyaknya alternatif substitusi yang lain. Terdapat berbagai macam layanan serupa yang dapat jadi pilihan alternatif, seperti YouTube Music, Apple Music, dan lain-lain. Selain itu, Spotify juga menyediakan opsi versi gratis yang dapat digunakan oleh pelanggan. Kedua, bukan merupakan kebutuhan pokok.
Spotify merupakan layanan hiburan berupa streaming musik semata. Produk ini bukan merupakan kebutuhan pokok dari manusia seperti makanan maupun minuman. Ketiga, konsumen sensitif terhadap kenaikan harga. Jika harga paket naik, membuat pengguna lebih suka memakai Spotify yang versi gratis atau pindah ke layanan streaming musik lainnya yang memiliki harga jauh lebih rendah dan fitur serupa. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa paket premium Spotify termasuk kategori permintaan yang elastis, karena memiliki banyak pilihan alternatif, bukan merupakan kebutuhan pokok, serta konsumen yang tersensitif terhadap kenaikan harga. Namun, dalam beberapa kondisi ketika harga langganan meningkat, loyalitas pelanggan yang tinggi juga dapat membuat permintaan menjadi lebih inelastis, karena sebagian pengguna tetap memilih untuk berlangganan meskipun terjadi kenaikan harga signifikan.